Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Para pemirsa channel YouTube yang berbahagia, wabil khusus para santri Mahat Hamfara dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab online kita, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Imam An-Nawawi, sampai episode ke-6. Karena itu, marilah kita mulai kajian kita dengan bersama-sama membaca umul kitab liridhoilah wali syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati Imam Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Refresh dulu daftar isi kitab ya, 10 bab. Kita sampai pertemuan ke-6 ini bab keempat, adab guru dan murid dalam belajar Al-Quran. Adab guru dan murid dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Guru berarti mengajarkan, murid berarti belajar. Ya, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Adab bagi guru Al-Quran ada 14 poin. Ya. Berniat karena Allah, tidak mengharap hasil duniawi, waspada sifat sombong, berhias dengan akhlak terpuji, memperlakukan murid dengan baik, menasihati murid, memperlakukan murid dengan rendah hati, dan seterusnya sampai 14 poin. Insyaallah roadmap kita akan begitu. Ya, kemudian nanti adab bagi murid Al-Quran. Kalau tadi 14 poin itu adab guru, kalau ini adab murid, ya ada 6 poin. Pada episode ke-6 ini, kita akan melanjutkan bahasan poin ketiga, kedua, ketiga, keempat ya. Tidak mengharap hasil duniawi, waspada sifat sombong, berhias dengan akhlak yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Adab bagi guru Al-Quran, tidak mengharap hasil duniawi. Hendaknya seorang mukri, seorang guru Al-Quran, dia tidak meniatkan untuk memperoleh kenikmatan dunia yang bersifat sementara. Baik berupa harta, jabatan, kedudukan yang tinggi, sanjungan manusia atau semacamnya. Hendaknya dia tidak menodai bacaannya dengan niat mencari kemurahan hati yang akan diperoleh dari orang yang diajarnya. Baik itu berupa harta, pelayanan, atau dalam bentuk hadiah yang mana ketika dia tidak mengajar, dia tidak mendapatkan. Jadi jangan sampai, nauzubillah summa nauzubillah, seorang guru Al-Quran ketika dia mengajarkan Al-Quran kepada muridnya, berharap mendapatkan balasan dari muridnya berupa apakah harta, apakah jabatan, apakah sanjungan, atau pelayanan mungkin. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai begitu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 20, ayat lengkapnya ya. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Nah, baru ini potongan ayatnya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib.
Jadi waman kana yuridu harsad dunya, waman dan siapa saja, ya waman kana dan siapa saja yuridu dia berkehendak harsad dunya, keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebagian dari keuntungan dunia itu. Wa ma lahu fil akhirati, sementara dia nanti di akhirat, ya, wa ma lahu tidak akan mendapatkan fil akhirati min nasib, dia akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi jangan sampai kehidupan yang sementara ini melenakan, kemudian dia lupa kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat nanti. Ketika seseorang, ya, seorang guru, dia berharap balasan di dunia, dia berharap keuntungan di dunia, berharap jabatan di dunia, berharap harta di dunia, kedudukan di dunia, sanjungan di dunia oleh manusia misalnya, atau pelayanan di dunia, maka nanti ketika di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ayat ini juga dijelaskan pula di dalam Al-Quran surah Al-Isra, ya, nadanya sama dengan Quran surah Asy-Syura tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam. Masya Allah. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Allahu Akbar. Ya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'. Maka barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang yang di dunia ini, ya, ajalna lahu fiha, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan segerakan baginya kehidupan dunia itu. Ya. Manasya, ya, sebagaimana dia kehendaki, Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Liman nurid kepada siapapun yang menghendakinya, ya, maka dia akan mendapatkan bagian di dunia saja. Summa ja'alna lahu jahannam. Masya Allah, ya, naudzubillah min dzalik. Lalu kami kehendaki orang yang seperti itu, kemudian kami serahkan nanti di akhirat ke neraka jahanam. Ya, Masya Allah, ya. Yaslaha madmuman madhura, yang kemudian kami akan memasukinya. Yaslaha, yang kemudian dia akan memasuki neraka jahanam itu madmumam madhura, dalam keadaan tercela dan terusir, ya. Jadi barang siapa yang dia kemudian al-ajilah itu dunia sebetulnya, ya, segera ingin mendapatkan dunia, ya, ajalna, maka Allah akan memberikan kehidupan dunia itu baginya, ya. Kalau menghendaki dunia, nih dunia itu, tapi dia akan mendapatkan di akhirat nanti jahanam gitu loh. Mendapatkan balasan di jahanam. Yang dia memasuki jahanam itu secara tercela, madmuman madhura, tercela dan terusir. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahmatullahi alaikum, wabil khusus pada para guru Al-Quran, ini kitab At-Tibyan menasihati kepada kita agar kita ketika mengajarkan Al-Quran itu jangan sekali-kali berniat untuk mendapatkan harta dunia atau mendapatkan balasan dunia, ya, apakah jabatan, kedudukan yang tinggi, pujian, pelayanan dan lain sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena Al-Quran mengatakan kalau engkau menginginkan mendapatkan balasan di dunia, maka nanti engkau di akhirat balasanmu adalah neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Iwani fiddin rahmatullahi alaikum, sebagaimana pula diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha ya membacanya, mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya, lam yajid arfal jannati
yaumal qiyamah. Masya Allah ya. Hadis ini riwayat Imam Dawud dengan sanad sahih. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diniatkan mengharap melihat wajah Allah Ta'ala, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan salah satu kenikmatan dunia, maka ia tidak akan mencium semerbak wanginya surga pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Jadi kalau belajar belajar untuk mendapatkan ilmu, harusnya itu dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah. Makanya setiap kita mau belajar, kita mulai raditu billahi robba, itu kan. Tetapi kalau dia belajar untuk mendapatkan dunia, ya dapat mempelajari untuk mendapatkan salah satu kenikmatan di dunia, maka nanti di akhirat dia tidak akan mencium semerbak wanginya surga pada hari kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Masih banyak hadis yang senada dengan tema ini ya. Misalnya riwayat Anas dari Hudzaifah bin Ka'ab bin Malik. Dari Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bil sufaha ayukatsira bil ulama ayusarrifa bihi wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar." Masya Allah ya. Man, siapa saja tolaba yang mencari al-ilma, mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar, liyumariya bihi sufaha, dengan maksud agar bisa berdebat dengan orang-orang bodoh, ayukasira bil ulama, atau bisa berbangga-bangga di hadapan para alim, para orang-orang pintar, ayusarrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau mencari perhatian manusia, ya falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya di neraka. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah ya. Hadis riwayat Imam Turmudi dari Ka'ab bin Malik. Maksudnya ini sarah dari Imam Turmudi, niscaya Allah memasukkan orang tersebut ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya kemudian jangan sekali-kali ya belajar itu diniatkan untuk dunia. Belajar itu niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu apalagi ini belajar Al-Qur'an ya, belajar kalamullah ya, berguru mengajarkan Al-Qur'an ya, ini ada bagi guru mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan kalamullah, menyampaikan firman-firman Allah ya. Kita ini kan hanya menyampaikan, hanya mubalik ya, menyampaikan balighu anni walau ayah, menyampaikan dari Rasulullah Muhammad SAW ya, berupa kalamullah ini meskipun satu ayat. Ingat, posisi kita ini hanya sebagai perantara saja ya, sehingga kemudian jangan diniatkan untuk kehidupan dunia, melainkan niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iwani fitin rahmatullahi alaikum. Bagi guru Al-Quran, maka adab berikutnya waspadai sifat sombong ya. Jangan sampai terbersit di dalam hati kita kesombongan. Nauzubillah summa nauzubillah. Iwani fiddin rahmatullahi alaikum. Hendaknya orang yang di hatinya ada sifat sombong berhati-hati ya. Karena ada banyak orang belajar dan datang silih berganti menemui kita, menemui naudzubillah summa naudzubillah ya, ingin belajar atau ingin berkonsultasi tentang Al-Quran ya, hati-hati jangan sampai di dalam hati kita ada sifat sombong walau sedikit saja. Waspadai juga timbulnya rasa tidak senang ya, jika orang yang biasa belajar kepadanya kemudian belajar qiraah kepada mukri yang lain, maka ya relakan saja, ikhlaskan ya. Kita mengajari para santri itu ya karena ini perintah Allah begitu saja, bukan karena santrinya itu ya. Ya, ini adalah ujian jika ada seorang santri yang kemudian pindah kepada guru yang lain untuk belajar qiraah yang sama pada guru yang lain, ya ikhlaskan saja ya. Ini ujian ya, biasa menimpa pada guru ya yang pemula, guru yang masih bodoh, yang masih pemula ya. Karena sangat jelas ini menunjukkan bukti kalau niat kita itu lillah atau tidak itu. Kalau kemudian niat kita itu tidak lillah,
maka kondisi batin kita itu buruk, naudzubillah min dzalik ya. Niat batin kita itu enggak benar, ini akan timbul, wah kok dia pindah kepada orang lain ya, pada si A, pada guru. Ya, jangan sampai begitu. Ini merupakan bukti pasti tidak adanya niat untuk melihat Allah Ta'ala ketika mengajarkannya. Kalau kita niat karena Allah, hal seperti itu akan segera kemudian hilang dari diri kita. Hilang dari hati kita. Ikhlas ya. Ketika murid kita kok kemudian pindah kepada guru yang lain, ya ikhlaskan saja. Karena itu sebetulnya ujian bagi kita. Ya, ujian bagi kita. Jika kita memang meniatkan lillah ta'ala, ya, tentu tidak akan muncul rasa tidak suka tersebut. Sebaliknya, kita akan inginkan nilai ketaatan dengan mengajarkannya. Karena kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu-ilmu dari Al-Quran itu semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika si murid belajar kepada orang lain untuk menambah ilmunya, kita relakan, ya, karena itu bukan kesalahan. Itu kebaikan juga. Ya, yang penting dia masih mau belajar, masih mau tolabul ilmi, masih mau memperbaiki bacaan-bacaannya, ikhlaskan saja. Semoga Allah mempertemukan kita di surganya nanti, begitu kan? Itu. Sebagaimana diriwayatkan dari Musnad Imam yang telah disepakati hafalan dan imamahnya, Abu Muhammad Ad-Darimi radhiyallahu an dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, "Wahai para ulama, amalkan ilmu kalian. Karena tugas seorang ulama itu adalah mengamalkan ilmunya dan amalannya sesuai dengan ilmunya. Kelak akan ada orang yang memiliki ilmu, namun ilmunya tidak sampai pada tenggorokannya. Amalan mereka menyelisih ilmu yang didapat. Sebuah perilaku yang sesungguhnya sudah menyelisih keadaan batin mereka. Mereka berkumpul dalam halakoh hanya untuk saling berbangga-bangga. Sampai seseorang marah kepada temannya karena belajar kepada orang lain dan meninggalkannya. Amalan orang ini hanya ada di majelis saja dan tidak sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai berbangga-bangga di dalam perhalakoan halakoh Al-Qur'an ya. Tapi kemudian kita tidak mengamalkan apa yang kita ketahui. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Tugas kita sebagai ulama itu adalah mengamalkan ilmu. Udah amalkan saja. Apakah kemudian diterima atau tidak oleh manusia, oleh orang lain, oleh murid kita misalnya. Udah, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, amalkan. Ya, amalkan saja semampu kita. Gitu ya. Agar Allah kemudian menerima amaliyah kita. Iwan fillah rahmatullahi alaikum, Imam Syafi'i itu senang. Ya, seandainya ada orang mempelajari ilmunya, meski tidak dinisbatkan kepadanya. Saking ikhlasnya Imam Syafi'i, beliau senang ya, seandainya ada orang mempelajari ilmunya, ya misalnya membaca kitabnya, memfotokopi kitabnya, misalnya bahkan menyebarluaskan kitabnya, meski itu tidak dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, ya ikhlas itu begitu itu. Masya Allah semua, masya Allah ya. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Berikutnya, seorang guru Al-Quran hendaknya dia memiliki adab yang baik, ya, berhias dengan akhlak yang terpuji. Hendaknya dia mukri, ya, mukri'ul Quran, menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji yang dituntunkan oleh syariat Islam. Seperti misalnya zuhud, dermawan, ya, bijaksana, sabar, besar hati, membiasakan sikap waro, khusyuk, ya, tenang, rendah hati dan tunduk, tawadhu, ya. Tidak banyak tertawa dan bercanda, biasa menjaga kebersihan, menghilangkan kotoran, mencukur rambut, ya, rapi sebagaimana diperintahkan syariat, ya, mencukur kumis, memotong kuku, memanjangkan jenggot, misalnya, menghilangkan bau tidak sedap, memakai pakaian yang tidak melanggar syariat dan sesuai atau pantas dengan kondisinya. Jadi berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji, karena akhlak itu menyatu pada perbuatan seorang guru yang itu akan menjadi teladan oleh murid-muridnya. Ingat, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, diperintah memuliakan ilmu yang sedang berada pada dirinya, memuliakan amanah ilmu yang Allah titipkan kepadanya dengan cara berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji ini. Gitu ikhwani fillah rahmatullahi alaikum ya. Hendaknya selalu bertasbih, bertahlil, istighfar dan zikir yang mengacu pada hadis yang ada ya.
selalu memelihara sikap waspada atau ihsan, kapanpun dan dimanapun berada. Ka'anna kata Allah, fa'ilam yastati fa'innallaha yaroka. Seakan-akan engkau melihat Allah, senantiasa diawasi oleh Allah. Ya kalau tidak mampu maka yakin bahwa Allah pasti melihat kita ya. Ini wasiat nasihat kepada para guru Al-Qur'an khususnya agar berhias dengan akhlak yang terpuji. Wallahu a'lam. Ya, Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, semoga apa yang tadi kita sampaikan, kita bacakan ya dari kitab At-Tibyan ini benar-benar membekas kepada kita semuanya, ya terutama kepada para guru Al-Quran, karena pada segmen ini masih nasihat kepada guru Al-Quran, adab bagi guru Al-Quran ketika mengajarkan Al-Quran ya. Tentu ini termasuk berlaku juga sebetulnya untuk para guru mata kuliah yang lain, guru pelajaran-pelajaran yang lain. Al-afu minkum, kita akhiri sampai di sini. Kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau benar yakinlah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.